Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Damrah, Magister Pendidikan. Yang terhormat Dr. Asep Sujuna Wahyuri, SSI MPD, selaku dosen landasan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Utari Lesmana, NIM 211999079. Di video kali ini saya akan membahas tentang kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga. Adapun permasalahan mengenai guru PJOK yang dilihat dari 4 kompetensi guru yang ada saat ini dapat terjadi pada semua daerah di Indonesia. Masih banyak ditemukan guru yang belum menjalankan tugas seperti merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan berada di lapangan tidak sampai jam pelajaran berakhir. Yang kedua, murid dibiarkan berolahraga sendiri. Yang ketiga, ada murid yang pergi ke kantin pas jam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang keempat, ada murid yang tidak olahraga ikut bermain. Dan yang terakhir, guru mengajar praktek tidak menggunakan pakaian olahraga. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, dapatlah sebuah rumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, jelaskan hakikat kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 2. Jelaskan kompetensi yang harus dimiliki guru PJOK dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, jelaskan hakikat guru pendidikan jasmani. Oke, baik, kita bahas permasalahan yang pertama, yaitu mengenai hakikat kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Jadi dapat saya simpulkan juga bahwasannya kompetensi guru merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam jenjang pendidikan apapun karena kompetensi memiliki kepentingan tersendiri dan sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Jenis-jenis kompetensi guru. Yang pertama itu ada kompetensi personal dan kepribadian. Kompetensi personal atau kepribadian adalah kemampuan yang ada pada diri guru yang dapat mengembangkan kondisi menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dicapai dengan efektif. Contoh kompetensi pribadi meliputi yang pertama, mengembangkan kepribadian, berinteraksi dan berkomunikasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua yaitu kompetensi kemasyarakatan. Kompetensi kemasyarakatan biasa juga dikenal dengan kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru yang realisasinya memberi manfaat bagi pemenuhan yang diperlukan masyarakat. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru untuk mentransfer atau mentransformasikan ilmu dan pengetahuan yang diajarkannya. Kompetensi profesional meliputi mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menguasai bahan pelajaran. Yang ketiga, menyusun program pengajaran. Yang keempat, melaksanakan program pengajaran. Yang kelima, menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Adapun kompetensi pedagogi dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan mendalam.
Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, mengidentifikasikan bakat untuk mengajar peserta didik. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya tugas guru adalah mengembangkan potensi yang terdapat pada diri anak didiknya. Maka di samping pengetahuan metodologis ya, guru juga harus memiliki kemampuan menguasai berbagai prinsip dan teori psikologi perkembangan anak didik. Baik, masuk ke hakikat kompetensi dalam pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan salah satu bagian dari kompetensi profesional guru. Pembelajaran bertujuan mengembangkan potensi siswa secara optimal yang memungkinkan siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, banyak faktor yang harus dipenuhi serta diperhatikan oleh guru, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Adapun faktor-faktor tersebut, yang pertama yaitu menstrukturkan pertemuan. Yang kedua, memotivasi siswa dan memberikan penguatan. Yang ketiga, melaksanakan diskusi dalam kelompok kecil. Ketiga itu harus dilaksanakan di dalam pembelajaran agar pembelajaran yang kita lakukan nanti dapat berjalan secara lancar dan terkondisif. Dari beberapa pendapat yang telah saya paparkan secara rinci, peranan guru dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran secara singkat adalah informator, yaitu sebagai pelaksana cara mengajar informatif, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Organisator, yaitu guru sebagai pengolah kegiatan akademik, pembuat jadwal pelajaran, komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa. Baik, masuk ke hakikat guru pendidikan jasmani. Pendidikan dapat dikatakan baik bila pendidikan itu dapat memberikan kesempatan berkembangnya semua aspek pribadi manusia, atau dengan kata lain rumusan tujuan berisikan pengembangan aspek pribadi manusia. Sukintaka tahun 2004 halaman 24 mengutip Winarno Surasmat tahun 1980 menyatakan bahwa mengajar merupakan peristiwa yang terkait oleh tujuan, terarah oleh tujuan, dan dilaksanakan semata-mata untuk mencapai tujuan. Jadi dapat kita ketahui ciri-ciri guru pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu mampu mengolah lingkungan belajar secara efektif, efisien, dan menimbulkan rasa aman bagi siswa. Yang kedua, mampu mengolah lingkungan belajar siswa yang dilandasi oleh raga cinta kasih dan keterbukaan, semangat dan antusias, sabar,
dan ikhlas serta penuh rasa empati. Ketiga, menguasai bahan pelajaran, terampil dalam menggunakan berbagai metode dan gaya mengajar yang bervariasi, dan menggunakan pendekatan individual. Yang terakhir yaitu selalu tampil rapih, bersih, semangat, serta riang dan gembira. Menurut Toto Subroto tahun 2000 halaman 31 tentang tugas guru pendidikan jasmani, yang pertama yaitu membimbing aktivitas siswa. Siswa hanya dapat berenang jika ia melakukan berenang sendiri. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi jika siswa dapat berenang hanya dengan membaca buku tentang renang. Guru jangan memonopoli ya aktivitas belajar siswa, tapi harus berpikir aktivitas apa yang dapat diberikan kepada siswa, apa yang dapat dilakukan oleh siswa. Yang kedua, membimbing pengalaman siswa. Berkat pengalaman siswa memperoleh pengertian-pengertian sikap, penghargaan, kebiasaan, kecakapan, keterampilan, dan lain-lain. Yang ketiga, membimbing pengalaman siswa. Membantu siswa tumbuh dan berkembang. Ya. Melalui pendidikan dan pengajaran pendidikan jasmani yang kondusif, diharapkan siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pembelajaran tidak semata-mata ditujukan kepada ujian, namun lebih dari itu, hasil belajar tersebut harus berfungsi positif bagi kehidupan anak di kemudian hari. Baik. Adapun kesimpulan dan saran dari yang saya paparkan, materi yang saya paparkan hari ini, kesimpulannya yaitu kompetisi dalam lingkungan pendidikan merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh setiap guru atau pendidik dalam melakukan suatu pelaksanaan pembelajaran, dikarenakan guru merupakan unsur yang dominan dan mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar, dan guru harus mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional. Kompetisi guru juga harus memperhatikan standar pendidikan yang berlaku di Indonesia, dan cara meningkatkan kompetisi guru adalah dengan pembinaan, pengembangan, dan mampu menguasai teknologi. Adapun saran yang dapat saya lakukan dalam kompetisi guru ini, yang pertama yaitu guru harus mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional dan dapat meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan bidang masing-masing. Guru harus melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan bidang masing-masing, yang tadi melaksanakan guru sebagai guru sesuai standar pendidikan di Indonesia, dan guru harus mampu menguasai teknologi pada era globalisasi ini karena guru merupakan peranan penting untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.